What are you doing? Sampurasunwa Redalina berbahan dahar ulin jeung sajabana. Kumaha kabarna? Mamang doakan semoga diberi kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Baiklah Wak, pada kesempatan kali ini Mamang akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Mechanic Resurrection yang dirilis pada tahun 2016. Oke lah Wak, sebelum lanjut ke ceritanya, Mamang ingatkan sekali lagi untuk menyiapkan persediaan yang wajib hadir untuk menemani tontonan ini, yaitu kopai dan utrai. Dan kalau sudah siap, atur terlebih dahulu posisi rebahan kalian, miringkan HP-nya, suruput kopanya, dan sedot utranya. Lalu putar filmnya. Di mimiti film, kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang dikhianati oleh bosnya sendiri. Dia bernama Bishop. Setelah dikhianati bosnya, Bishop pergi dan tinggal di sebuah kapal yang berada di pelabuhan. Di sana ia hidup dengan damai, layaknya orang biasa. Namun suatu hari, saat sedang berada di suatu warung Padang, Bishop didatangi oleh seorang perempuan yang menawarkannya pekerjaan. Dia menawarkan Bishop untuk membunuh orang lagi, Wak. Tentu saja di sini Bishop langsung menolaknya. Tapi perempuan ini kekeh mengancam Bishop bahwa ia akan membongkar penyamaran Bishop di Brazil, sehingga perusahaannya dulu akan memburu Bishop lagi, Wak. Mengetahui hal ini, Bishop dengan cepat memfoto perempuan ini, dan karena itu keributan pun terjadi di sana. Di mana anak buah perempuan itu mencoba menghajar dan menangkap Bishop. Tak tinggal diam, Bishop langsung menunjukkan pertunjukan silat yang ia ajari sejak masih di kandungan, Wak, dan mengalahkan satu persatu musuh yang ia hadapi. Kemudian ia pergi dari sana dengan cara melompat ke atas kereta gantung. Tapi sialnya ia masih bisa terkejar sama mereka, Wak. Dan tidak ada pilihan lain, akhirnya Bishop memutuskan untuk melompat dari kereta gantung itu. Bagusnya pendaratan tepat di atas orang yang sedang terbang di bawah kereta gantung itu, Wak. Scene berpindah di mana Bishop mendatangi kapal yang ia tinggali. Di sana ia melihat orang-orang yang tak dikenalnya memeriksa kapalnya. Melihat kapalnya sudah tidak aman, Bishop langsung meledakkan dan menghancurkan kapal tersebut, Wak. Kemudian ia pergi ke tempat persembunyian lain di pelabuhan yang sudah ia siapkan. Setelah sampai di tempat persembunyiannya, Bishop mengeluarkan sebuah kotak yang berisi uang, senjata, dan paspor yang sudah ia simpan, Wak. Lalu ia memasukkannya ke dalam tas. Tidak berlangsung lama, akhirnya ia pergi dari tempat itu, Wak. Singkat cerita, setelah kabur dari Brazil, Bishop datang ke Thailand, ke sebuah pulau terpencil milik teman lamanya. Dia bernama Mai. Di sana, Bishop berencana untuk bersembunyi sementara waktu, Wak.
Dan setelah mengobrol singkat dengan Mai, Bishop masuk ke kamar lamanya yang dulu pernah Bishop tempati. Dan setelah di kamarnya, Bishop dengan cepat membongkar lantai dan mengambil koper tersembunyi yang juga berisi sejumlah paspor dan senjata, Wak. Saat malam hari tiba, Bishop mencari informasi tentang siapa orang yang mengejarnya dengan bermodalkan foto yang ia ambil sebelumnya, Wak. Ia menemukan bahwa perempuan itu adalah anak buah dari seorang laki-laki yang bernama Crane. Scene berpindah di suatu malam di mana Mai dengan terburu-buru datang menghampiri Bishop. Ia meminta Bishop untuk menolong seorang perempuan yang disiksa oleh pasangannya di atas kapal yang berada di pantai pulau itu, Wak. Awalnya Bishop menolak karena itu urusan pribadi. Tapi karena bujukan Mai, Bishop akhirnya pergi untuk menolongnya. Sesampainya di atas kapal, saat Bishop mencoba menolong perempuan itu, perkelahian pun terjadi, Wak. Dan secara teka-hanja, Bishop membunuh laki-laki yang mencoba melawannya. Let her go. Who the fuck are you? Karena hal ini, Bishop langsung menyerahkan perempuan yang diselamatkannya kepada Mai dan dengan cepat berusaha untuk melenyapkan kapal yang ia naiki. Tapi saat sedang memeriksa perahunya, Bishop menemukan sebuah handphone dengan fotonya yang berada di sana, Wak. Mengetahui hal itu, Bishop langsung membakar kapalnya. Dan ia pergi menemui perempuan yang baru ia selamatkan. Dan paloba-loba omong pun terjadi di antara mereka, Wak. First was working for a guy called Crane. My name. First rumor was a messenger. Dalam omongan ini diketahui nama perempuan itu adalah Gina. Yang ternyata Gina juga merupakan orang suruhan Crane untuk mendekati Bishop. Di sini Gina langsung menjelaskan bahwa ia tidak bekerja kepada Crane dan Gina melakukan hal ini karena paksaan dan ancaman dari Crane. Esok harinya Bishop langsung mencari informasi siapa Gina sebenarnya. Dengan cepat ia menemukan bahwa Gina adalah ketua relawan dalam sebuah organisasi yang bekerja untuk menampung korban jual eceran manusia. Mendapati hal ini, Bishop mendatangi Gina dan sedikit mendongeng dengannya di pinggir pantai, Wak. Di perdongengan ini, Bishop mengetahui bahwa Crane memaksa Gina untuk mendekati Bishop dengan ancaman Crane akan membunuh semua anak-anak yang ia rawat. Dan karena itulah Gina mau tak mau mengiyakan permintaan dari Crane. Dan karena hal itu, Bishop akhirnya mempercayai Gina dan semakin lama mereka pun semakin dekat satu sama lain, Wak. Kemudian rasa cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari tiba-tiba pulau mereka didatangi anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi untuk membawa Bishop dan Gina, Wak. Tak mau menyerah, Bishop pun mencoba melawan. Namun karena kalah jumlah, Gina dapat diculik dan langsung dibawa pergi oleh anak buah Crane. Di sini juga Bishop akhirnya mau tak mau harus menyerah. Kemudian ia mendapatkan telepon dari Crane yang mengundang Bishop datang ke tempatnya. Tell me how to find your face. Scene berpindah di kota Bangkok, Thailand, di mana Bishop mendatangi sebuah rumah untuk memenuhi undangan dari Crane. Sesampainya di sana, Bishop diperiksa, kemudian dipersilakan untuk duduk, tapi tanpa ia ketahui ternyata bangku yang ia duduki sudah dipasangkan bom di bawahnya, Wak. Tak lama kemudian, Crane pun tiba mendatangi Bishop, dan karena bom di kursinya, Bishop tidak bisa melawan. Ia hanya bisa mendengarkan apa yang Crane katakan.
Di sini Crane memberikan Bishop sebuah misi untuk membunuh 3 orang pedagang senjata dan membuatnya seperti kecelakaan. Dengan imbalan, Crane akan membebaskan Gina saat pekerjaan Bishop sudah selesai. Karena Crane mengancam akan membunuh Gina, Bishop akhirnya terpaksa mengerjakan apa yang Crane katakan. You at least owe her, no? I mean, she's in. After the last one, you'll receive an... Misi pertama pun langsung dilakukannya, di mana Bishop berencana akan membunuh seorang laki-laki yang bernama Krill yang berada di sebuah penjara di Malaysia. Bishop pun kemudian menyiapkan sebuah bom yang ia sembunyikan, lalu ia menyamar sebagai penjahat dengan cara melukis sebuah tato di wajahnya. Setelah semua persiapannya selesai, Bishop langsung melakukan aksinya, di mana ia membuat keributan dengan polisi di jalanan, Wak. Dan karena hal ini, Bishop akhirnya ditangkap. Karena tato yang ada di wajah Bishop, polisi salah mengira bahwa ia adalah buronan yang paling dicari di Malaysia. Kemudian polisi memasukkannya ke dalam penjara yang tak lain tempat Krill berada. Tibanya di penjara, Bishop mulai mendekati Krill dengan cara menyelamatkan Krill dari orang yang akan membunuhnya. Melihat Bishop yang menyelamatkannya, Krill pun menaruh kepercayaan kepada Bishop dan mengundang Bishop untuk datang makan ke ruangannya. Sore harinya Bishop pun dikeluarkan dari tahanannya, kemudian diantar ke tempat Krill berada. Perdongeng pun terjadi di antara mereka, di mana Krill mengajak Bishop untuk menjadi anak buahnya. Tujuannya untuk melindungi Krill di penjara, tapi tanpa Krill ketahui, Bishop mempunyai niatan lain, Wak. Tidak ingin membuang kesempatan ini, Bishop langsung mengambil sebuah tongkat dan dengan cepat berusaha untuk mencekik Krill hingga pingsan. Saat Krill pingsan, Bishop mencampurkan obat dan membuat Krill meminumnya hingga overdosis sampai mati. Kemudian langsung meninggalkan Krill di sana. Mengetahui Krill sudah tak bernyawa, keributan pun terjadi di penjara, Wak. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dengan bom yang ia sembunyikan, Bishop berencana untuk kabur dengan meledakkan tembok yang ada di sana. Kemudian Bishop langsung melompat dan menyelam ke dalam laut dan berenang menuju kapal yang sudah dipersiapkan Crane untuk menjemput Bishop. Here he comes. I want my call. Singkat cerita, setelah misi pertamanya selesai, Bishop mulai melakukan misi kedua untuk membunuh target berikutnya yang bernama Adrian di Sydney, Australia. Bishop pun langsung melakukan pengamatan dan mencari tahu apa saja yang targetnya lakukan di kesehariannya. Dalam pengamatannya ini, ia mendapat informasi bahwa targetnya selalu berenang di sebuah kolam yang berada di atas gedung, Wak. Memanfaatkan hal ini, Bishop menyamar dan masuk ke dalam gedung tempat Adrian berada. Dengan perlahan, Bishop memanjat dinding kaca dari luar menuju ke atas. Sesampainya di bawah kolam, saat Adrian sedang berenang, Bishop dengan cepat melubangi kaca di hadapannya. Kemudian memasukkan semacam bahan kimia yang membuat kaca kolam renang itu retak karena bahan ini.
Adrian pun akhirnya jatuh dari kolam renangnya dan mati mengenaskan, Wak. Sedangkan Bishop dengan santainya pergi dari sana. Scene berpindah di mana Bishop dapat menghubungi Gina karena sudah selesai menjalankan 2 misinya. Gina mencoba memberi Bishop petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal tempat Gina disembunyikan. Mendapati sedikit petunjuk, Bishop langsung mencari tahu posisi di mana kapal itu berada. Kemudian ia pergi mengejar kapal itu menggunakan helikopter, Wak. Beruntungnya dalam pencarian ini Bishop dapat menemukan kapal tempat Gina berada. Bishop pun secara diam-diam masuk ke dalam kapal itu dan berusaha merebut Gina yang saat itu dibawa oleh anak buah Crane. Tapi sialnya setelah pertarungan yang terjadi, Bishop akhirnya dapat dilumpuhkan dan ditahan oleh Crane. Di sini Crane mengancam akan membunuh Gina dan kembali menyuruh Bishop untuk membunuh target terakhirnya. Tapi karena rasa kesalnya, Bishop kembali berulah, menghajar anak buah Crane dan melompat kembali ke dalam laut. Kemudian ia pergi menggunakan alat yang sudah ia siapkan, Wak. Scene berpindah di Bulgaria saat Bishop sedang merencanakan aksinya untuk membunuh target terakhirnya yang bernama Max, di mana Max tinggal di sebuah tempat tertutup di atas bukit dengan penjagaan ketat. Di sini Bishop tak kehabisan cara. Dengan memanfaatkan prosedur darurat yang ada, Bishop pergi ke sebuah rumah sakit. Ternyata dia akan menembak salah satu penjaga dengan senapan dari jarak jauh, Wak. Kemudian secara diam-diam menumpang ke helikopter rumah sakit yang datang untuk menolong anak buah Max yang ia tembak. Setelah berhasil masuk, Bishop dengan kemampuannya menghajar penjaga yang ada, dan setelah itu masuk ke ventilasi udara. Sedangkan Max langsung pergi bersembunyi ke dalam bangkarnya. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana setelah Max masuk ke dalam bangkar, ia menemukan Bishop sudah berada di sana dengan gaya duduk santunya bari ngopai, Wak. Perdongengan pun di antara mereka terjadi, dan dalam perdongengan ini Bishop mengatakan bahwa Crane lah orang yang ingin membunuh Max. Namun karena ia tak ingin diperalat oleh Crane, Bishop malah mengajak balik Max untuk bekerja sama membunuh Crane. Mendengar hal ini, Max pun langsung setuju dan mereka akhirnya berencana untuk menjebak Crane. Rencana mereka yaitu membuat Max seolah-olah sudah mati, sehingga Crane akan datang untuk mengambil kapal selamnya. Your corpse. What? Although it will cost a tremendous amount of money. Tidak lama rencana pun langsung dilakukannya, di mana Max pergi ke tempat kapal selamnya berada dan saat tiba di sebuah jembatan, Bishop meledakkan bom yang membuat Max jatuh ke dalam air. Tapi ternyata Bishop datang menyelamatkan Max dan membawanya ke pantai terdekat untuk bersembunyi. Di sini Crane benar-benar percaya karena melihat berita bahwa Max sudah mati. Lantas Crane datang ke sana dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil kapal selam milik Max. Tapi tanpa mereka ketahui, Bishop sudah menyiapkan jebakan dan bersiap-siap menghabisi mereka, Wak.
Tak lama anak buah Crane pun datang dan aksi barbar pun kembali terjadi, Wak. Di sini Bishop dengan mudahnya membunuh satu persatu anak buah Crane dengan jebakan yang sudah ia siapkan. Dan setelah anak buah Crane mati, Bishop dengan cepat pergi menuju kapal tempat Crane berada. Kemudian kembali berusaha untuk merebut Gina di kapal itu. Beruntungnya kali ini Bishop dapat menerobos masuk ke dalam kapal dengan lebih mudah karena anak buahnya banyak berkurang akibat dibunuh oleh Bishop sebelumnya, Wak. Tapi sialnya di waktu yang sama, Gina yang mencoba melawan harus tertembak tepat di perutnya. Melihat Gina yang tertembak, Crane langsung membawa guna memancing Bishop dan berencana untuk meledakkan kapal sebelum ia pergi dari sana, Wak. Mengetahui kapal itu akan meledak, Bishop yang akhirnya bisa bertemu dengan Gina, ia langsung membawa Gina ke kapsul penyelamat dan mengeluarkan Gina dari kapal itu. I saw Crane doing something on the console. Just get in. Sedangkan Crane dengan terburu-buru mencoba pergi menggunakan perahunya. Melihat Crane akan kabur, Bishop dengan cepat membunuh anak buah Crane yang menghalanginya. Dan Bishop akhirnya berhadapan one by one dengan Crane. Dalam pertarungan ini Bishop sempat terpojok karena Crane menggunakan rantai jangkar. Namun Bishop dapat melawan memakai rantai yang digunakan Crane. Di sini Bishop berhasil mengalahkannya, yang kemudian mengikatnya dengan rantai, sehingga Crane tidak dapat bergerak. Di akhir pertarungan mereka, Crane mengatakan bahwa Bishop tidak akan selamat dari ledakan kapalnya. I get off the boat. We'll never swim far enough away. Bishop malah kembali masuk ke dalam kapal. Tidak lama, ledakan besar pun terjadi, Wak. Setelah kapal Crane meledak dan terbakar, Gina yang berada di kapsul penyelamat berhasil diselamatkan dan dibawa ke daratan. Karena mereka tidak bisa menemukan mayatnya, Bishop dinyatakan mati akibat ledakan yang terjadi, Wak. No. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, Gina kembali mengurus organisasinya di Kamboja, sedangkan Mei tetap tinggal di pulau kecilnya. Namun hal tak terduga terjadi. Suatu hari saat sedang mengajar, tiba-tiba Gina melihat Bishop. Gangman. Ternyata saat ledakan terjadi, Bishop kembali masuk ke dalam kapal untuk berlindung di tempat penyimpanan jangkar yang tidak hancur karena ledakan, Wak. Dan setelah bangkai kapalnya dinaikkan ke daratan, Bishop diam-diam keluar dari sana. Di akhir film, Max yang melihat rekaman CCTV menghapus videonya dengan tujuan agar Bishop tetap dinyatakan mati, Wak. Dan cerita film pun berakhir, Wak. Oke lah, Wak, mungkin segitu aja di video kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen, and subscribe.